Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Kita syukuri nikmat hidup, karena banyak saudara kita yang sudah wafat, sudah meninggal dan tak kembali lagi. Mudah-mudahan ketemu di surganya nanti hendaknya. Biidznillah wa qadarullah. Kita juga masih diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan jalan menjalankan ibadah. Harapan kita semoga semua ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, kepala pondok, Bapak Ibu jamaah, seluruh peserta wirid Masjid An-Nur yang dalam atau pada malam ini mudah-mudahan kita semua mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah hendaknya. Karena ada orang yang menganggap hadir di majelis ilmu, datang wirid itu tidak ada nilai, tidak ada manfaat. Kadang pai panik manga saya datang wak ke rumah saji itu, ancaklah di Mungko TV, ancak di rumah, ancak di YouTube. Banyak ustaz gagah-gagah leh, hebat-hebat, tidak tahu bahwa langkah kaki yang kita langkahkan itu balasan pahalanya sama dengan ibadah setahun. Khutwatin sanah, kullu khutwatin sanah siyamuha wa qiyamuha. Jadi salangkah ibu-ibu datang ke Masjid An-Nur ko baru doa, ndak dua langkah doa, salangkah itu balasannya samo jo pahala puasa 1 tahun. Bu, boleh terangah bu? Ibu-ibu yang di belakang tu boleh terangah? Ibu-ibu boleh tonggak? Nampak kalau itu ah. Nah, itu ah. Ya, salangkah ibu-ibu kemari baru balasannya samo jo 1 tahun puasa sunnah dan qiyamul lail, salat sunnah malam. Itu ndak dicaliak sia ustadnyo, materie barah lamoe. Ndak dilihat itu. Tapi hadir ke majelis ilmu salangkah kaki awak, balasannya adalah puasa sunnah setahun dan sholat malam setahun. Nah, jadi makanya jangan disia-siakan. Hadir Pak. Bu ya.
Jadi kalau dari depan nampak, di belakang nama galui, nama nyanda, nama main-main, nampak tuh. Ya, jadi mudah-mudahan galui awak tu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Lai datang Mas Haji, lai ya Allah. Buka tu. Oh, pergi galui. Iyalah setidaknya kalau pergi galui itu mah. Kalau hadir itu mah. Ya, baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kajian kita sekarang biasanya kita membahas kitab Bulughul Maram tentang babun tentang adab akhlak. Sekarang kita coba kupas sedikit dulu bahwa situasi yang terjadi di saudara kita yang berada di Gaza, di Palestina, membela dan mempertahankan milik umat Islam, bukan milik dia itu. Jadi Palestina, Masjidil Aqsa itu bukan milik orang Palestina, tetapi milik umat Islam. Itu untuk awak ketahui itu. Alhamdulillah awak masih bisa galak, masih bisa makan, masih bisa bagalui, masih bisa bermain. Di situ, di sana, di Palestina itu tak ada satupun yang bisa kecuali untuk siap-siap mati, syuhada. Dado yang lain itu doh. Jadi bersyukurlah awak lain masih dalam situasi dan kondisi tenang dan nyaman. Jangan sampailah terjadi perperangan di sampai awak di negara awak kok. Kalau awak tidak hati-hati itu bisa saja. Orang-orang sekarang kan ingin menguasai dia, terutama orang-orang sebelah Chinese. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya banyak berbondong-bondong masuk caleg tuh umat Islam. Tegakkan, perjuangkan Islam. Kalau ndaknya ada yang alergi bagi. Oh, ndak mau masuk parlemen. Kalau ndak mau, yang mau masuk. Akhirnya apa? Awak dikuasai. Jadi awak harus cerdas pula. Umat Islam harus cerdas. Kan Nabi itu kan cerdas. Pintar awak tuh. Jadi antum ini semua, para peserta yang berada dari pondok ini, tinggikan cita-citanya. Mau ikut partai silakan. Mau ndak juga ndak apa-apa. Ikut parlemen, ikut caleg. Tegakkan Islam. Kalau ndak, orang lain nanti akan menguasai. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, landasan kajian kita Al-Quran surah Al-Ankabut. Allah menyatakan ternyata situasi dan kondisi yang terjadi di sekarang ini adalah ujian bagi umat Islam. Ujian yang sangat berat sekali, tetapi Allah ingin memperlihatkan bagaimana sikap umat Islam tersebut. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna. Manusia itu tidak akan dibiarkan mengatakan, mengucapkan amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, sebelum diuji. Ingat, jadi ikrar awak tu, oi, la Islam, lah. Tu kata-kata Allah tu, Allah akan minta pertanggungjawabannya itu. Dengan jalan apa? Setidaknya satu, dengan ujian. Tujuannya ujian tu, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami juga telah menguji orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum awak kok, orang-orang itu juga ada ujiannya. Apa tujuan Allah? Tujuan Allah adalah fala ya'lamanallahu alladzina sadaqu. Allah ingin tahu mana orang-orang yang berpihak kepada yang sadaqu, sidik kok, yang benar. Wala ya'lamanal kadzibin, dan Allah juga ingin mengetahui siapa yang berpihak kepada yang kizib, yang dusta. Al-Ankabut
Dijelaskan Allah surah 29 ayat 23. Ayat 2 dan 3. Kalau ingin melihat. Ternyata ujian tuh Bapak Ibu hadirin membuat kita semakin tinggi di hadapan Allah, menaikkan harkat dan derajat martabat umat Islam. Dan disitulah filter saringan alam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita fokuskan bahwa di Palestina itu sekarang terjadi bukan perperangan lagi, tetapi sudah pembunuhan dan pembantaian. Kita kan di YouTube nih, supaya dunia dengar. Nyawa jangan takui-takui loh menyampaikan bana itu, bahwa di Palestina bukan terjadi lagi perperangan, tetapi adalah pembunuhan dan pembantaian. Contoh, dalam perang ada kode etik yang harus ditaati. Satu, perempuan tidak boleh dibunuh, tidak boleh dianiaya. Cuca lihat pasukan-pasukan Jundullah dari Hamas itu layado padusi yang bunuh, yang sampai ke handphone bapak ibu. Saya ada teman saya di sana, Muhammad, yang dari siapa itu, dari Gaza itu, Hussein itu. Yang kedua, anak-anak. Dalam perang tidak boleh anak-anak dibunuh, dianiaya. Sekarang dilihat bagaimana Israel apa? Israel ya, Israel ya. Coba lihat Israel. Sado Allah babat. Kalau Israel gue kawannya Mikael gue ya. Israel. Ya, supaya antum tidak tidur. Siapa nama tadi? Israel. Laknatullah alaih. Jadi Israel itu ada tambahannya, laknatullah alaih, Yahudi. Jadi seluruhnya sudah dibabatnya. Coba tengok anak-anak. Laya dojo anak ketek banyak. Yang tentara-tentara tidak seberapa. Jadi sudah lebih kurang 10.000 rakyat sipil yang banyak, yang sasarannya. Coba lihat orang tua tidak boleh diganggu dalam kode etik perang. Rumah sakit, cari rumah sakit, jo rumah sakit nyobae, tidak boleh. Dalam itu sudah pelanggaran HAM berat itu. Tidak HAM lain lah, dia THAM itu. Dia tidak manusiawi dan tidak beradab. Makanya dia bukan perang lagi, sudah membunuh. Coba lihat pasukan Hamas. Ada orang cacat. Kalau orang cacat itu apa namanya itu? Disabilitas. Itu tidak diganggu. Perempuan, tawanannya tidak diganggu. Dia minta tolong kami jangan diganggu, jangan dibunuh. Tidak, dia tidak mau. Diperlakukannya manusiawi. Kurang makan dia makan. Kalau tanam perang kayak gitu, kecuali kalau dia tentara, dan itu belum langsung dibunuh. Jadi dia bukan perang lagi. Kalau orang yang Israel itu sudah melanggar aturan-aturan. Ada ini ujian bagi kita. Jadi kita doakan saudara-saudara kita yang berada di sana, semoga Allah berikan pertolongan. Apalkan doanya ya. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin fil mujahidin fil Palestin wal Gaza. Allahumma qawi ikhwanana lil muslimin mujahidin fi Palestin wal Gaza. Setidaknya 3 lah. Allahumma aiz, diberikan ya Allah kekuatan, kemenangan kepada saudara-saudara kami ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza.
Kenapa? Dia mempertahankan milik umat Islam, benteng pertahanan Islam. Hati-hati itu. Siang malam tidak dapat lalu. Coba tengok tu, anak-anak dia tidak salah, tidak ada dosanya, dibunuhnya. Sangat tidak manusiawi. Jadi oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, doakan saudara-saudara kita tengah malam dalam tahajud, doakan. Doa itu pembuka pintu langit bagi orang-orang yang terzalimi. Alhamdulillah, sudah ada sebagian dari negara-negara lain yang membantu. Nah, negara-negara sekutunya kan juga membantu dia. Jadi orang-orang kafir itu dia memang tidak akan tinggal diam. Al-Quran memang kayak gitu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu, Nasrani itu, dia tidak akan tinggal diam. Jadi tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, seluruh umat Islam yang berada di penjuru dunia ini, tancapkan, lancarkan rudal kita tengah malam. Doa. Amunisi-amunisi yang ada bagi kita tuh main tengah malam tuh dalam tahajud. Allah dengar itu. Jangan tak pede pula. Kadang-kadang kan tak percaya lah begitu. Malah ada juga dari kalangan umat Islam yang pro terhadap apa tadi Israel. Nah, Israel itu yang mendukung pula tuh. Mencurigai pula. Bantuan disampaikan ke situ, mereka sampai kok. Hamas itu tuh. Waduh, ini tidak ngerti dengan situasi kondisi. Kalau seperti itu nanti melemahkan. Bisa-bisa nanti dia tidak beriman itu. Tandanya orang beriman itu kan persaudaraan. Saudaranya itu apa? Iman. Innamal mu'minu ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Memang awak tidak sebangsa dengan setanah air, dengan orang-orang Palestina itu, tapi seiman dan seakidah. Tuhan kita sama. Beda dengan orang Yahudi. Dia tidak. Jadi mari jangan tinggal diam. Kalau ada yang jalan kondonatur minta sumbangan, berikan sumbangan. Setidaknya sekarang sudah ada panggilan dari MUI, yaitunya jangan dipakai produk-produk Yahudi. Mobil khusus sekarang kan Israel. Ya, Israel. Nggak usah dipakai. Pareso di rumah tuh. Ambo pareso cek dulu. Kok? Kalau ada, habiskan, jangan dibeli lagi. Nah itu. Biasanya kalau ambo cowirin kan ada ya kuah tuh. Nggak usah, kuah tuh. Barawang kada itu tuh, termasuk kalau awak masih membela aja baru ingat hasil dari jualan itu nanti masukkan kepada pendapatan daerah. Itu dalam sisi ekonomi kan seperti itu. Bapak ibu-ibu kan tahu. Sebahagian dari pendapatan daerahnya itu kan untuk membeli amunisinya, membeli senjatanya, membeli peralatan perangnya. Samu aja membunuh awak. Hati-hati itu. Itu setidaknya kita benci itu, jangan kita ikut lagi untuk mengambil dan konsumsinya. Banyak yang bisa ganti dengan yang lain. Itu ada 121 kalau tidak salah itu produk yang dikeluarkannya.
Nah, itu sudah disampaikan oleh MUI dan ustadz-ustadz kita juga sudah menyampaikan. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz itu Abdul Somad sudah menyeru kepada kita, jangan dipakai lagi. Nggak usah. Nah, kalau yang ado di kadai, habiskan aja itu, beli yang lain. Produk dalam negeri kita kan banyak itu. Alat-alat kecantikan, alat-alat sabun, mandi, pakaian, susu, macam-macam itu. Dia memang banyak produknya. Sampo-sampo. Nah, gitu. Periksa di rumah masing-masing, periksa. Dia karena memang masuk ke seluruhnya. Kalau orang Yahudi itu kan memang cerdas. Ekonomi kan memang dikuasainya. Nah, kalau memang karena memang dia hidup dari ekonomi hidupnya. Kan KP yang hasilnya kan dari situ, dari penjualan. Termasuk rokok. Ibu-ibu yang suka berokok, bapak-bapaknya. Ibu-ibu yang suka perokok, bapak-bapaknya. Nah, gitu. Lalu, Bu. Ya, hati-hati itu. Jadi, bagi yang suka merokok, berhenti. Kalau itu dicobuan tuh, nggak sebulan saja jadi seluruh Indonesia kok berhenti orang merokok tuh. Duduk tuh. Kan dah jalan tuh. Rokok gini berapa? Sekotak tuh. 20.000. 25. Enggak lah 25, 20 aja lah dulu. 20 ah. 20.000 sehari sebungkui dikali sebulan 20 kali 30 ah. Kali 2 balik setahun. Lebih 7 juta piti yang dibakar. Dan itu masuk ke nyo tu. Piti 7 juta tu. Ke proyek ke orang-orang yang punya itu rokok itu. Nah, jadi itu kan caranya. Kalau seandainya masih awak ikut konsumsi memakai produk-produk Yahudi itu, berarti kita itu namanya anggu anggak geliang amuah. Tidak benar itu. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Fat boleh dilihat itu 4829 asyidda alal kufar. Asyidda jelas keras, punya prinsip awak, bersikap keras, tegas. Gitu caranya. Kendak awak bayrang kayaknya, tapi produknya awak beli juga, kita beli juga, kita pakai juga, sama dengan indah. Kunya tembak lo awak beli, sama gitu. Sekarang saya lihat perangainya, lah ada je bantuan yang masuk, diambil air bersih, listrik, tidak ada, nyuancuan sadonyo. Bantuan-bantuan yang masuk itu ditangkapnya, dibuang tengah jalan, nyuinjak dengan mesin gilingnya. Nah, kalau kita hidupkan dengan air, pemboman-pemboman di mana-mana udah rusak itu instalasi. Jadi dia sifatnya menjajah. Kenapa ibu-ibu dibunuhnya juga? Ingat, biasanya yang Malayan ku ibu-ibu kok. Jarang bapak yang Malayannya. Ada bu, bapak yang Malayan bu. Bu, lain mana suruh ibu kok. Semangat lah sih. Kurang lah parang situ mana. Tidak ada bapak-bapak yang melahirkan. Ibu-ibu. Kalau ibu-ibu lah banyak yang meninggal, yang dibunuh, itu habis itu. Populasi manusia, tidak ada yang akan melahirkan. Anak-anak. Kenapa anak-anak banyak yang dibombardirnya, yang dibunuhnya? Anak-anak inilah nanti yang akan mengangkat senjata itu. Jadi memang dia pembunuhan di sana. Warok ke PBB, orang Yahudi, Amerika di belakangnya. Amerika pro kemana? Israel. Lainnya kirim pasukannya. Tidak bisa kita berharap.
Jadi oleh sebab itu kita juga harus perang. Jadi kawan-kawan, adik-adik semuanya, bapak ibu yang punya handphone, perang kita. Kirim berita-berita yang di Palestina itu, yang begitu kekejamannya, kirim semuanya. Bara yang ada grup di dalam handphone wa tu. Ada 100 kirim, 200 kirim. Dalam grup tu kuat dulu bara tu. Si grup tu 200 ilon, 100 ilon. Biar dunia tahu. Begitulah kekejaman Yahudi itu. Nah, kalau kita sudah berbuat, setidaknya itu nanti mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yang duduk di sini nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Kita yang ngomong ini nanti kan jadi saksi di hadapan Allah. Saya sudah sampaikan sebagai ustadz, sebagai buya, sebagai ulama, semampu saya sudah sampaikan. Serahkan kepada engkau ya Rabb. Ya, mudah-mudahan awak tidak bersalah besok di akhirat. Jadi kalau ada yang lewat di handphone bapak ibu yang masuk, yang berkaitan dengan saudara-saudara kita di Palestina, pembunuhan dan pembantaian itu, share, sebarkan semuanya, baik di YouTube, di Instagram, termasuk di Facebook, di WA, macam-macam, di apa lagi, TikTok, sampaikan. Ini kadang-kadang orang-orang daerah di kampung-kampungnya TV tidak dodo. Kadang ada mana TV bekoh tidak do itu yang keluar begitu. Masalah politik itu banyak keluar gini kok, kurang ke pemilu. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa semua itu bisa terjadi? Kok itu sasarannya? Pertama sekali, ternyata di Masjidil Haram di Palestina itu adalah tempat yang sangat mulia sekali, tempat yang sangat baik sekali dalam pandangan Allah dan Rasul. Allah banyak memberikan keberkahan di sana. Saya lihat Al-Quran surah 7 ayat ke-1 Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Itu semuanya, Bu. Jadi ada di sana alladzi barakna haulahu. Barakna, berkah. Keberkahan Allah sangat banyak di situ. Contoh, para nabi dan rasul banyak diutus dari Palestina. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj naik ke langit startnya dari Masjidil Aqsa, Palestina. Kiblat pertama umat Islam di Masjidil Aqsa, Palestina. Sangat luar biasa. Bukan tidak ada apa-apanya. Makanya orang Israel tuh kalau di Minang namanya kacang lepo di kuli, itu ya Pak ya, kacang lepo di kuli, anu itu. Samo jo manolong anjing takapi. Anjing takapi, karena minta tolong doh. Wow, tolong. Itu bahasa nyonya, tu nyolan pandai. Lawak tolong, lalapeh nyo, awak lah nyo salah lah. Awak lah nyo kanyo gigi lah. Nah, semuanya itu tuh. Israel itu dulu diperangi, dijajah, minta tolong, minta bantuan, tolong selamaian kami. Nah, itu nenek moyangnya dulu tuh. Nah, kini lah minta tolong, sama aja ambo diusir dari keluarga ambo, diperangi, tidak boleh pulang. Tak tolong ke ibu, tiba di rumah ibu itu kan, ibu selamaian lagi makan ini segala macamnya. Kemudian ambo lah nikah lo situ lah bini lo, lah anak lo. Mungkin 20-50 tahun ambo di situ, ambo mulai usia keluarga ibu. Ambo ancam, kalau bapak ibu dah keluar dari siko, saya bunuh. Mau itu baca dalam sejarahnya itu. Nah, kalau Babe Haikal tu menguraikan tu sejak mulai daripada Nabi Ibrahim itu. Jadi sangat miris kita. Karena memang banyak keberkahan-keberkahan yang luar biasa di sana.
Malahan Rasul menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Apa kata Abi Dzar? Ya Rasulullah, ayyul masjidal wadi'a fil ardi al-awwal. Ya Rasul, masjid yang yang pertama kali dibangun di bumi ini ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Qultu, kemudian summa ayyu masjid mala ya Rasul? Wal Masjidil Aqsa. Jadi pertama kali masjid dibangun di bumi. Ingat itu bahasanya di bumi gua, bukan hijrah. Kalau hijrah itu Masjid Kuba tuh. Bukan hijrah. Di bumi ini, sejak mulai bumi diciptakan Allah, pertama kali dibangun Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa. Wa bainahuma arba'un sanah, jarak antara pembangunan masjid pertama dan masjid kedua tu kata Rasul hampir puluh tahun. Hadisnya sahih. Akan jaleh dah. Masjid kedua berarti kan sangat luar biasa itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya jangan lupa doakan selalu. Kita di mana kita ngajar, kita tuliskan doa itu, kita ajarkan, hafal. Ya, hafal tuh. Agar saudara-saudara kita tetap diberikan ketabahan dan kesabaran. Sangat luar biasa. Karena di sana memang kalau tidak duit mati itu saja itu. Jadi pergi itu, makanya syarat masuk menjadi tentara itu, menjadi pasukan Hamas itu bukan sembarangan itu. Banyak syaratnya itu. Redho orang tua, hafiz Quran, siap jihad. Kok ke Kadang Sarawak, kok mulai badih malah tuynya lari pulang, itu dah muah tu dong. Itu Kadang Sarawak nama itu. Harus siap. Makanya yang meninggal itu kan dikuburkan, kan tidak ada yang dimandikan itu. Kuburan jo baju jo darah karena dia syuhada, dia syahid. Syahid itu surga, sudah jaminan. Awak mati loh, tentu jaminan surga lah dah. Kalau di sana sudah jelas. Nazan. Berbeda dengan orang Israel itu, kalau mati jelas dia masuk neraka. Agama Muslim beda tuh. Kemudian dia menjajah, membunuh. Kalau Palestina, pasukan Hamas, pasukan Gaza itu, kalau meninggal itu dijamin pasti masuk surga karena dia syahid. Apalagi kalau nang ketek-ketek. Nah, gitu. Dia belum punya dosa. Jadi mari Bapak Ibu jangan putus asa, doakan saudara-saudara kita. Kok tidak bisa bahasa Arab, doanya bahasa awak saya. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada saudara kami di Palestina. Itu artinya dari doa Allah mansur ikhwanana lil muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berada di Palestina, di Gaza. Allahumma qawi, ya Allah kuatkanlah saudara-saudara kami yang Islam di Palestina, di Gaza. Allahumma aiz, ya Allah berikanlah kemenangan. Jadi dia tidak goyah, tidak ragunya doh. Dentuman doa itulah yang selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu ya. Karena itu kita tidak boleh menutup mata lagi, karena itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa berada di hadapan mata dunia, dan dunia sekarang tidak mau bicara. Di mudah-mudahan sidang umum di PBB itu kemarin di PBB itu Menteri Luar Negeri dari Palestina itu sudah hanya satu mintanya, kami tidak balas dendam tapi minta keadilan. Luar biasa, dia perempuan. Kami tidak ada balas dendam, cuma minta keadilan. Mana keadilanmu?
Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza, di jalur Gaza, karena memang konfliknya di sana sekarang. Dan mudah-mudahan saudara-saudara pemerintah-pemerintah yang membela kebenaran, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama hendaknya. Dan saudara-saudara kita yang meninggal, yang wafat, semoga Allah berikan syahid dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib